Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Puji syukur malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, di mana pertemuan terakhir kita belajar tentang Abram dan Lot berpisah karena banyaknya gembala-gembala mereka yang bertengkar memperebutkan tanah penggembalaan. Akhirnya Lot memilih lembah Yordan dekat dengan Sodom dan Gomora. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengerti bagaimana kasihnya Abraham kepada keponakannya Lot ini. Sebab nanti kita akan membaca Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Namun sebelum kita membaca firman ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, teramat baik, dan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Tuhan, haleluya. Kekuatan kami, Kaulah sukacita kami, Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Terima kasih ya Allah, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami.
perbuatan-perbuatan ajaib yang Kau berikan buat anak-anak-Mu. Selalu kami rasakan dan kami nikmati ya Tuhan. Terbukti pada hari ini kami masih bisa bersekutu dengan Engkau. Memuji dan menyembah Engkau. Ini semua karena bentuk kebaikan dan kasih-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami dikuatkan lewat pujian ini. Kami diteguhkan lewat janji-janji-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan belajar kembali untuk mengerti hati Allah, hati Tuhan kepada kami semuanya lewat peristiwa Abraham. Supaya kami dibentuk menjadi bejana yang indah. Memiliki iman yang tangguh, kokoh, sekuat batu karang. Supaya kami disebut sebagai umat yang berbahagia dan berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan pesan-pesan ini dengan bahasa yang sederhana, namun penuh kuasa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Baik saudara, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-14, hari ini kita akan membaca beberapa ayat supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita akan belajar dari Abraham yang berhasil mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ketika pelajaran terakhir kita belajar firman ini, kita tahu bahwa Abraham sudah berpisah dengan Lot. Lalu di kawasan di mana Lot tinggal, di lembah Yordan, dekat dengan Sodom dan Gomora itu, terjadilah sebuah pertikaian antar para raja-raja di situ, saudara. Terjadilah sebuah peperangan yang tidak bisa dihindari oleh Lot. Dan Abraham juga tinggal di wilayah tidak jauh dari sana. Oleh sebab itu, Abraham terlibat di dalam peristiwa ini. Namun sebelum kita mempelajari hal itu, mari kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dari Kejadian pasal yang ke-14. Alkitab buku kita halaman sekitar 12. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Ayat ketiga. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Jadi ceritanya ada raja-raja ya, yang takluk kepada raja daerah Sitim, ya, raja daerah situ saudara. Lalu mereka sudah diperbudak, sudah diperintah sekian lamanya. Nah pada tahun yang ke-13, ya, pada tahun yang ke-13 mereka berontak. Berontak kepada raja ini. Raja Kedor Laomer ini. Sehingga terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Nah seperti yang saya katakan tadi bahwa Abraham dan Lot itu ada di sekitar wilayah itu. Dan kita juga tahu bahwa Lot ada di dalam pemerintahan Raja Kedor Laomer ini. Sehingga apa yang terjadi saudara?
Abraham harus turun tangan. Ya. Abraham harus turun tangan karena mereka ada di tengah-tengah pertempuran. Berbagai pasukan yang kuat dari timur menyerbu tanah Palestina. Dan banyak mengakibatkan kekacauan. Sehingga harus diselesaikan. Nah, ketika terjadi perperangan antara Kedorlaomer dan sekutunya melawan Raja Sodom, Lot itu dan keluarganya tertawan dan diangkut ke utara, saudara. Ya. Apa yang ditanam oleh Lot di Sodom sedang dituai. Apa yang sudah dinikmati Lot di Sodom saat ini sedang dituai. Karena Lot mengalami penderitaan dengan cara diangkut ke utara. Lot memang mengundang masalah ketika memilih menikmati kenyamanan Sodom. Ya. Bahkan dia menjadi penduduk tetap di Sodom. Inilah yang menjadi pangkal permasalahan Lot sehingga dia harus ditawan. Nah, terhadap peristiwa ini saudara, apa yang terjadi? Abram tidak bisa tinggal diam. Ya. Abram tidak bisa tinggal diam. Dia harus menyelamatkan keponakannya. Ya. Dengan cara apa? Abram mengerahkan sebanyak 318 orang untuk menyelamatkan Lot. Tindakan yang luar biasa ini mengingat secara jumlah pasukan Abraham yang sedikit dibanding dengan jumlah pasukan gabungan 5 Raja Utara. Ribuan mereka, saudara. Gabungan 5 Raja Utara itu ribuan. Sementara Abram walaupun punya banyak pasukan tapi dia memilih hanya 318. Dari sini kita bisa melihat kalau bukan Tuhan yang berperang bagi Abram, demi Lot, tidak mungkin Lot diselamatkan. Jadi sebenarnya pada peristiwa-peristiwa ini saudara, nama Abraham dan nama Tuhan itu mengambil peran penting di dalam setiap kejadian ini. Termasuk ketika dia menyelamatkan Lot. Nah, hal ini juga untuk memantapkan Abraham sebagai sebuah kekuatan yang besar di wilayah tersebut. Kalau saya boleh ambil istilah, Abraham sedang unjuk kekuatan juga. Namun walaupun tidak berimbang, jumlahnya hanya ratusan melawan ribuan orang. Tapi Abraham tidak takut. Abraham tidak gentar. Sebab dia tahu Tuhan Allahnya adalah Tuhan yang sanggup mengatasi segala masalah. Kalau kita bisa berpikir dengan lewat firman Allah, lewat iman kita, Abraham pasti punya pemikiran bersama dengan Tuhan. Aku sanggup mengalahkan musuh sebesar apapun juga. Bukankah itu juga yang harus kita miliki di dalam iman kita, saudara? Kadang kalau kita melihat masalah, rasanya masalah itu besar. Masalah itu sulit untuk dihadapi. Terlalu banyak musuh kita. Tapi dengan belajar pada hari ini, bagaimana Abraham mampu mengalahkan, mampu mencapai kemenangan demi kemenangan. Hanya dengan sedikit pasukan, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Itu menandakan bahwa bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu, jangan pernah melihat kekuatan kita yang sedikit ini. Jangan pernah melihat kekuatan kita yang tidak seberapa ini. Musuh kita bisa menghina kita. Masalah bisa meledek kita. Tapi kita punya Tuhan yang kuat. Yang membacking kita. Yang menjaga kita. Yang memberikan jalan keluar kepada kita. Supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Abram tidak mengembara seorang diri. Tetapi seorang pemimpin kaya dan sebuah suku yang besar. Ya. Namun dia memakai 318 orang terlatihnya
untuk menunjukkan bahwa kelompoknya atau orang-orangnya ya, itu sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hal ini, saudara. Bagaimana Abram terlibat di dalam peperangan ini untuk menyelamatkan keponakannya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Abram itu memiliki kasih yang tanpa batas kepada keponakannya yang dibawa dari Ur Kasdim ke Haran. Lalu dari Haran keluar untuk menuju tanah Kanaan, mengungsi ke Mesir. Si Lot ini lebih banyak menghadirkan masalah bagi Abraham. Namun respon Abraham terhadap keponakannya apa? Dia tetap mengasihi. Abraham memiliki kasih tanpa batas kepada Lot. Walaupun sebenarnya ada dua faktor yang dapat menghalangi Abraham untuk memberikan kasihnya kepada Lot. Kenapa? Karena sebenarnya Abraham punya alasan untuk tidak menyelamatkan Lot. Yang pertama, Abraham melihat jumlah musuh yang harus dihadapi. Dari sini saja, Abraham punya alasan. Waduh, musuhnya terlalu besar. Gabungan 5 raja tidak mudah dikalahkan. Kalau Abraham memakai alasan itu, maka Abraham tidak akan pernah mencapai kemenangan demi kemenangan. Sebab raja-raja yang dihadapi adalah yang kuat, terlatih dalam berperang. Sementara Abraham memiliki pasukan terbatas. Buat apa aku menyelamatkan keponakanku kalau aku tidak punya modal untuk mengalahkan raja-raja itu? Itu alasan pertama sebenarnya bisa dipakai Abraham untuk tidak menyelamatkan Lot. Alasan yang kedua, Abram dan Lot pernah berkonflik. Ini keponakan satu ini kadang nggak tahu diri. Dia selalu minta keuntungan demi keuntungan dari pamannya. Dia tidak bisa melayani pamannya dengan baik. Bahkan para pegawai-pegawainya berantem satu dengan yang lain memperebutkan lahan pengembalaan. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya Abram punya alasan. Ini keponakan yang tidak tahu diri ini. Ngapain ditolong? Kenapa harus dibebaskan dari cengkraman musuh? Biarin saja dia ditawan di utara. Selesai, aku gak punya masalah dengan itu. Abram bisa saja punya alasan seperti itu. Tapi mari kita lihat. Bapak orang beriman ini memiliki kasih yang tanpa batas. Dia betul-betul sedang mempraktekkan kebaikan Tuhan kepada keluarganya, kepada keponakannya, kepada orang-orang di sekelilingnya. Bahkan kepada malaikat yang mengunjungi dia pun, dia berbuat baik, berbuat kasih yang tanpa batas, tanpa pamrih, dan tidak ada motivasi lain selain mempermuliakan nama Tuhan. Satu sosok Bapak beriman ini patut diteladani, saudara. Berapa banyak di antara kita yang punya alasan untuk tidak menolong orang lain? Dia sudah mencelakakan saya, dia sudah menggosipkan saya, dia sudah merugikan saya. Dia orang yang tidak pantas dikasihani. Dia manusia yang tidak pantas untuk ditolong. Berapa banyak kita sering punya pikiran seperti itu. Tapi malam hari ini, lewat Bible Study malam hari ini, Tuhan ingatkan. Kalau engkau pengen mendapatkan seluruh janji-janji Allah digenapi dalam kehidupanmu, milikilah salah satu karakter dari Abraham, yaitu memiliki kasih yang tanpa batas itu. Kekuatan kasih tanpa batas ini, saudara, ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita tetap menolong orang tanpa pamrih.
kita tetap memberikan bantuan kepada orang lain, sesama kita tanpa pamrih. Sering saya katakan, kalau di GBI PRJ Group CK7 memiliki semboyan itu ya, loving God, loving people. LGLP, loving God, loving people. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan yang sama dengan itu kita mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita hanya sekedar mempraktekkan kasih kita kepada Allah saja, tapi sulit untuk berbagi kepada orang lain di sekeliling kita, apalagi kepada saudara kita, maka tidak lengkap kasih kita. Kita hanya loving God, loving God, loving God. Padahal kesempurnaan loving God adalah loving people. Salib itu lambangnya vertikal dan horizontal. Nah, pada peristiwa ini Abraham sedang mempraktekkan bukan hanya loving God, bukan hanya kasih yang vertikal, tapi dia juga sedang mempraktekkan kasih yang horizontal. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita belajar. Supaya kita memiliki kasih yang tanpa batas seperti Abraham. Kalau saudara buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Menceritakan atau memberikan sebuah pemahaman pada kita seperti ini. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Kepada musuh saja kita harus mengasihi, berbuat baik, bahkan mendoakan supaya musuh kita itu bertobat. Orang yang berbuat jahat kepada kita itu bertobat. Sehingga dia mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan. Nah, ini dikatakan kepada musuh saja kita harus berdoa, harus mengasihi, harus berbuat baik kepadanya. Apalagi kepada keluarga kita. Apalagi kepada seisi rumah kita. Berapa banyak ditemui saudara? Saudara bersaudara saling cakar-cakaran. Saling melukai. Tidak berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak mau saling menolong dan membantu. Itu baru anggota rumah. Belum dengan tetangga, belum dengan rekan-rekan sepelayanan, belum dengan orang-orang di kantor atau di tempat bisnis kita. Berapa banyak di antara orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tidak melakukan kasih yang tanpa batas ini? Saya mau katakan buat kita semuanya, mari kita bukan hanya pintar belajar dan mengerti firman, tapi mari kita mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya kita menjadi orang yang bersukacita dan berbahagia. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kekuatan kasih semakin nyata. Ketika diperhadapkan dengan tantangan dan ujian. Lot itu tantangan dan ujian Abraham. Tetapi Abraham tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang disingkirkan. Justru tantangan untuk mempraktekkan kasih inilah harus dilakukan oleh Abraham. Supaya lewat kelakuan Abraham, bukan hanya dia yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi Abraham sedang memberikan teladan buat kita semuanya. Ini loh cara mengasihi sesama. Ini loh cara mengasihi saudara. Ya. Oleh sebab itu, jangan pernah pilih kasih. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu mudah. Berbuat baik kepada orang-orang yang membahagiakan kita itu gampang. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya membuat orang lain bersukacita karena dia sudah membuat sesuatu yang sukacita buat kita, itu gampang, saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan kasih kepada orang yang menyakiti kita, merugikan kita,
membuat kita menderita, namun kita tetap mengasihi dia dan berdoa kepadanya supaya dia bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ini yang Tuhan sedang cari. Allah sedang mencari Abram masa kini yang mau mempraktekkan kasih tanpa batas dan tanpa pilih kasih. Lot memang fatal memilih tempat itu. Lot memang fatal memilih Sodom dan Gomora untuk tempat tinggalnya. Namun itu tidak menjadi alasan bagi Abraham untuk menolongnya. Sebab selain dia keponakannya, Abraham sedang mempraktekkan seperti apa yang Tuhan mau Abraham lakukan. Oleh sebab itu, mari di pelajaran pada malam hari ini, praktekkan kasih-Mu kepada sesama kita. Jadilah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan dengan menyalurkan kasih, dengan memberikan perhatian, pertolongan, doa kepada sesama kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada musuh kita sekalipun, kita harus berbuat baik dan berdoa. Kalau ada orang yang menganiaya saudara, merugikan saudara, jangan saudara memusuhinya. Apa bedanya kita dengan orang itu kalau kita berbuat buruk kepada dia? Dia mengecewakan kita, lalu kita membalas, kita mengecewakan dia. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau ada orang yang menggosipkan kita, lalu kita sangat-sangat dirugikan oleh gosip itu. Kita geram, kita marah, lalu kita ingin membalas dengan menggosipkan kembali. Apa bedanya kita dengan dia? Yang membuat kita berbeda dengan dia adalah kalau kejahatan yang diberikan pada kita, kalau kejahatan yang diarahkan kepada kita, kita ubah, kita berikan kebaikan kepada mereka. Itulah yang membuat orang lain bisa bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, percaya kepada Tuhan, dan itulah juga yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari, jadilah orang-orang yang memiliki kasih tanpa batas. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Kalau ada di antara saudara yang mungkin sedang diperhadapkan kepada masalah-masalah karena kesalahan orang lain, saudara mungkin dirugikan di dalam hal finansial saudara. Mungkin nama baik saudara dicemarkan oleh mereka. Layak mereka kita anggap musuh. Karena memang dia merugikan kita. Pantas kalau kita tidak tolong dia. Itu hukum dunia. Tapi lewat pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita praktekkan kasih itu. Bukankah Yesus mengasihi kita semuanya sebagai manusia yang berdosa, yang akan diselamatkan? Dia mengasihi kita ketika kita sedang dalam keadaan berdosa. Itulah kasih yang sejati. Saya ajak saudara untuk merenungkan ini. Kalau ada orang yang merugikan engkau, jangan balas dirugikan. Jangan balas menyakitkan kepada dia. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebab itulah ciri-ciri anak Tuhan. Sebab itulah mentalitas anak-anak kerajaan Allah. Mari ambil waktu sejenak. Adakah orang-orang yang merugikan engkau? Adakah orang-orang yang menyakiti hatimu? Mungkin sesama keluarga seisi rumahmu. Mungkin orang-orang di kantormu, tempat bisnismu. Atau mungkin di pelayanan gerejamu. Kalau ada orang-orang yang menyakiti engkau, milikilah kasih seperti Abraham. Yang tidak ada motivasi yang lain selain mendoakan, menolong.
supaya dia juga diselamatkan. Tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Praktekkan kasih ini. Kembalilah berdamai dengan orang-orang yang menyakiti engkau, yang selama ini engkau musuhi. Sebab dalam mengusahakan perdamaian, disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya buat kita semuanya. Sejelek apapun engkau digosipkan, separah apapun engkau dirugikan, mungkin ada orang-orang yang berhutang kepadamu dan tidak membayar-bayarnya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan. Doakan supaya dia diberkati. Dengan demikian, mereka sanggup untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Bukankah itu akan menguntungkan saudara? Kalau ada orang yang mencoreng nama baikmu, doakan. Doakan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan. Seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Abraham untuk mengasihi Lot. Demikianlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesanggupan kami mengasihi orang-orang yang merugikan kami, yang memusuhi kami. Terima kasih untuk kemampuan kami menyalurkan kasih kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sukacita kami. Itulah kebanggaan Tuhan memiliki anak-anak yang seperti itu. Berkati anak-anak-Mu. Kuatkan lutut yang bergoyah. Kuatkan jiwa yang hancur. Kuatkan Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu. Teguhkan mereka dengan firman-Mu pada hari ini. Supaya mereka tetap berbuat baik, mengasihi, dan terus melakukan firman Tuhan. Berkati mereka yang dalam keadaan sakit jasmani. Tuhan tolong sembuhkan. Sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Berikan mereka kesegaran jasmani supaya lewat tubuh yang sehat mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan berkekurangan secara materi. Tuhan, Engkau Allah yang memiliki langit dan bumi. Ketika mereka berseru kepadamu, Kau curahkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang berusaha, sekecil dan sebesar apapun usaha mereka, Tuhan, buat mereka berhasil. Kalau ada yang sedang merintis pekerjaan, kuatkan hatinya, teguhkan jiwanya. Supaya lewat perintisan usaha ini, mereka boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Sediakan apa yang menjadi keperluan anak-anak-Mu. Sebab Engkau Allah yang menyediakan segala-galanya. Berkati kami semuanya. Berkati Tuhan. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Para pengerja-pengerja yang hadir pada malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan. Biar mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Anggota-anggota keluarga yang saling berselisih, Tuhan, pulihkan hubungan mereka. Mungkin ada yang rebutan warisan. Pulihkan Tuhan. Biarlah harta kekayaan tidak memisahkan persaudaraan mereka. Pulihkan Tuhan, jamah anak-anak-Mu, jamah kami semuanya, supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kami rindu mendengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
sebab kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, pulihkan ekonominya, pulihkan keamanannya, pulihkan pemerintahannya. Semuanya dipulihkan Tuhan, supaya Indonesia menjadi bangsa dan negara yang betul-betul seperti yang Tuhan kehendaki. Takut akan Tuhan ada pada pemerintahan Indonesia ini. Mencintai rakyatnya, para pemimpin-pemimpinnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat beristirahat di dalam pagar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.